Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Bapa sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan yang sudah menuntun setiap kami. Kami boleh memasuki bulan Desember, dan pada minggu ini kami boleh masuk dalam minggu Advent yang kedua. Kami bersyukur, berterima kasih ketika kami mengingat istilah Advent, yang berarti adalah kedatangan. Kami sekali lagi diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang datang menjadi manusia, menjadi daging, untuk menyelamatkan kami, manusia-manusia yang penuh dan syarat dengan dosa. Tuhan di sini kami, Tuhan yang kiranya boleh menyatakan kasih dan anugerah Tuhan, khususnya ketika kami melihat berapa bulan ke belakang, kami melihat ada tangan Tuhan yang begitu ajaib, menyertai bahkan memberkati kami. Sudah 8 bulan, 9 bulan, kami boleh melewati masa-masa pandemi ini dengan anugerah yang Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan tetap memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Tuhan tetap menyatakan kasih Tuhan bagi keluarga kami. Tetapi mungkin ada beberapa teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh menjamah setiap mereka. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena pandemi ini kami tidak bisa datang ke gereja beribadah. Tetapi kami bersyukur dengan anugerah Tuhan.
dengan teknologi yang boleh Tuhan berikan bagi manusia. Kami boleh beribadah menggunakan platform Zoom ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap media, setiap alat-alat komunikasi, berkati jaringan internet, sehingga kami boleh beribadah, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah, nyatakan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sini kami anak-anak-Mu berkati setiap kami. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Bayu dengan tema Word Become Flesh. Kita akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian Juru Selamatku. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Kami boleh diberikan satu kesempatan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan kami disiplin di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Meskipun secara online, tetapi kami boleh mendengarkannya dan merenungkannya seolah-olah kami berhadapan dengan Tuhan secara langsung, dan kami bertanggung jawab atas setiap waktu yang Tuhan berikan. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Kiranya ini boleh mengatur dan menuntun kehidupan kami. Semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 14. Yohanes 1, 1 sampai 5 dan ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayatnya yang ke-14, 1 Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus Kristus barangkali memang menjadi satu sosok pribadi yang paling banyak diberitakan, dibicarakan, dan dipelajari di dalam sejarah manusia. Salah satu hal yang membuat Yesus sebagai tokoh yang dianggap kontroversi oleh sebagian orang adalah klaim-klaim bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi dan kemudian mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Alkitab memberikan kesaksian bagaimana Yesus melakukan berbagai macam mujizat pada masanya. Dan mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu disaksikan, dirasakan, dan diresponi oleh banyak orang. Bagi sebagian orang, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Dia berasal dari Allah. Dia orang yang diutus oleh Allah. Memang pendapat ini ada benarnya bahwa Yesus itu diutus oleh Allah. Tetapi apakah berarti ketika Yesus diutus oleh Allah itu Dia sama seperti nabi-nabi Israel di dalam Perjanjian Lama? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, sebagian lagi seakan-akan mengabaikan perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan dan lebih berfokus pada perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang dinilai kontroversial pada masa itu. Tujuannya apa? Tujuannya menjatuhkan Tuhan Yesus. Ada penolakan terhadap pribadi Tuhan Yesus, tetapi ada juga penerimaan terhadap Dia. Tetapi sayangnya, sebagian besar pada masa itu menerimanya dengan penerimaan yang salah. Yang satu seakan-akan hanya melihat perbuatan Yesus tanpa mengaitkan ajaran-ajaran mesianiknya dengan benar. Sedangkan yang lain mengabaikan perbuatan-perbuatan mesianik Yesus dan hanya berfokus pada perkataan-perkataan Yesus saja yang dianggapnya kontroversi dengan tujuan mencari sebuah legitimasi, pembenaran untuk apa? Menjatuhkan Yesus. Yohanes di kemudian hari ketika dia melihat kubur Tuhan Yesus yang kosong, Rasul Yohanes maksud saya, dia mulai mengerti segala sesuatu yang dikatakan dan diperlihatkan oleh gurunya itu ketika Yesus masih hidup. Kita bisa baca itu di Yohanes 20 ayat 8 sampai 9. Bahwa Yesus bukanlah sekedar manusia seperti yang dilihat oleh orang-orang di sekitar Yesus pada masa itu. Di masa tuanya, Rasul Yohanes menulis Injilnya, yaitu Injil Yohanes yang kita baca tadi.
Sekali lagi untuk memberikan sebuah argumen dan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, yang harus disembah. Pemahaman dan kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, adalah sebuah kepercayaan yang fundamental. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh iman mereka itu, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Itu maksud dari Injil Yohanes ditulis, Yohanes 20 ayat 31. Di dalam apologetikanya, Rasul Yohanes mengawalinya dengan meminjam istilah logos dari pemikiran Yunani. Logos di dalam Alkitab LAI kita yang kita baca diterjemahkan dengan firman. Dan pada mulanya adalah firman, itu pada mulanya adalah logos. Tetapi logos di dalam pemikiran Yohanes, Injil Yohanes sangat berbeda dengan logos di dalam pemikiran Yunani. Secara umum di dalam bahasa Yunani pada masa itu, pemikiran Yunani pada masa itu, logos dapat diartikan dengan perkataan, doktrin, ajaran, pemikiran, nalar, makna. Dan seorang filsuf bernama Heraklitos barangkali merupakan seorang filsuf awal yang menggunakan istilah logos ini dengan sebuah makna bahwa logos itu adalah sebuah divine intelligence, sebuah rasionalitas, intelektualitas yang ilahi, atau universal divine reason. Nah, di dalam tradisi filsafat Yunani yang awal, yang dikenal dengan stoicisme, yang menyatakan bahwa setiap orang berpartisipasi di dalam sebuah komunitas yang universal yang ditabiskan secara ilahi. Menggunakan Stoa menggunakan doktrin logos sebagai prinsip untuk hukum dan moralitas manusia pada umumnya. Stoicisme percaya bahwa untuk mencapai sebuah kebebasan, mencapai sebuah kebahagiaan dan makna, seseorang harus menyempurnakan kehidupan mereka dengan hikmat dan kehendak Tuhan atau dewa-dewa. Itu maksudnya. Jadi bagaimana untuk menjalani sebuah kehidupan yang berbahagia dan bermakna, seseorang harus menyempurnakan kehidupannya itu, menjalani hidupnya itu dengan logos, dengan sebuah intelektualitas yang divine, yang mengatur kehidupannya. Tetapi pemahaman semacam ini yang ingin disampaikan, bukan pemahaman semacam ini yang disampaikan oleh Rasul Yohanes. Ada persinggungan, ada sedikit persamaan, tetapi ada bagian yang sama sekali berbeda dari logos yang dimaksudkan oleh Yohanes dibandingkan dengan logos yang dimaksudkan di dalam budaya Yunani. Rasul Yohanes hanya menggunakan istilah logos secara terbatas di dalam pemahamannya. Jadi tidak semua pemahaman istilah logos di dalam budaya Yunani digunakan Yohanes untuk menyampaikan pesannya tentang Kristus. Dia memberikan pemahaman yang berbeda untuk apa? Untuk memudahkan para pembacanya yang adalah orang-orang Yunani dan non-Yunani juga untuk mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikannya dengan istilah logos yang baru itu. Nah, jika kita melihat dari alur pemikiran Yohanes, Injil Yohanes, dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-18, dari sana kita akan melihat bahwa yang Yohanes maksudkan dengan logos atau firman itu di awal perkataannya dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, adalah logos. Logos itu, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 14 kemudian dikatakan firman itu logos itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan Rasul Yohanes melanjutkan perkataannya dengan memberikan kesaksian dari Yohanes yang lain, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang di dalam Yohanes 1 ayat 15 ayat selanjutnya mengatakan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang dia, Yesus, dan berseru. Katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata,
Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi perkataan ini mengutip perkataan Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu di Yohanes 1 ayat 30. Jadi Yohanes Pembaptis bukanlah terang Allah yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis bukanlah logos. Itu di ayat yang ke-6. Yohanes pasal 1. Dia, Yohanes Pembaptis itu hanya orang yang memberikan kesaksian tentang logos, tentang firman yang menjadi daging itu. Memberikan kesaksian terang yang dari Allah yang sesungguhnya. Yohanes Pembaptis diutus Allah, tetapi hanya memberikan kesaksian tentang Yesus. Dia meskipun sama diutus Allah, tetapi dia tidak sama dengan Yesus yang juga diutus Allah. Yohanes Pembaptis bukan Mesias, Yesus Mesias. Ketika firman itu menjadi manusia dan diam di antara manusia, seperti apa nampaknya dia oleh mata manusia? Apakah dia menampak seperti sesuatu yang berbeda, seperti manusia yang punya sayap dan sebagainya? Tidak. Dia benar-benar kelihatan seperti manusia pada umumnya. Firman yang menjadi manusia itu melakukan hal-hal yang sama seperti pada manusia pada umumnya sehari-hari. Hanya saja tentu dia tidak berdosa. Firman yang menjadi manusia itu makan, dia minum, dia berjalan, terkadang juga merasakan kelelahan dan sebagainya. Dia memiliki perasaan-perasaan yang seperti halnya manusia. Dia pernah marah, dia sedih, dan saya yakin dia juga bersuka cita dan seterusnya. Orang-orang pada masa Tuhan Yesus tidak heran sangat menerima dia, Yesus, sebagai seorang manusia biasa pada umumnya. Karena yang dia lihat tidak ada bedanya penampakannya dengan manusia biasa pada umumnya. Bahkan mereka hanya menerima Yesus itu sebagai manusia biasa saja, yang kemudian disamakan seperti nabi-nabi Israel pada masa lalu yang mampu melakukan berbagai macam mujizat. Itulah sebabnya para penulis Injil lebih banyak berusaha untuk membuktikan dan memberikan kesaksian bahwa Yesus bukanlah sekedar manusia. Yesus merupakan sosok ilahi juga. Tetapi pertanyaannya adalah, kapankah Yesus menjadi sosok yang ilahi? Jadi bagaimana kita memahami siapakah Yesus di dalam konteks naturnya itu? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, adalah logos, adalah Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti Yesus ada pada mulanya. Dia ada sebelum dunia dan segala isinya itu ada. Yesus ada bersama-sama dengan Allah. Tetapi dia juga adalah Allah. Kenapa? Karena jika dia hanya bersama-sama dengan Allah, itu kalimat dapat disalah mengerti bahwa Yesus bukanlah Allah. Dia hanya ada bersama-sama dengan Allah. Saya bersama-sama dengan istri saya. Tapi bukan berarti istri saya itu adalah saya. Itu dua hal yang berbeda. Itu analogi yang terbatas. Ilustrasi yang terbatas. Tapi Yohanes kemudian mengantisipasi kesalahpahaman ini dengan mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Jadi firman itu bukan sekedar bersama-sama dengan Allah, yang berarti firman itu ada perbedaan dengan Allah, tetapi kemudian dikatakan firman itu juga adalah Allah. Jadi di sini Yesus adalah Allah. Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dari sini kita melihat dua hal yang sebenarnya saling mendukung. Nah, yang pertama yang kita bisa renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana natur Yesus itu dengan karyanya. Dari perikop yang kita baca tadi. Yang pertama bahwa Yesus itu kekal adanya. Yohanes 1 ayat 1a. Dan Yesus bukan sekedar kekal, tetapi dia juga melakukan pekerjaan yang menunjukkan kekekalannya. Yaitu apa? Menciptakan segala sesuatu. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, itu ada. Artinya apa yang ada itu diciptakan juga oleh Yesus. Atau Yesus ikut serta di dalam karya penciptaan.
Jika Yesus menciptakan segala sesuatu, berarti dia tidak diciptakan. Tetapi bukankah dia bisa saja menjadi ciptaan Bapa yang pertama, lalu kemudian dia ikut menciptakan segala sesuatu? Tetapi pemikiran seperti ini bertentangan dengan kesaksian Yohanes bahwa dia adalah Allah pada mulanya. Jika Yesus merupakan ciptaan yang pertama, maka itu berarti dia tidak ada pada mulanya dan bersama-sama dengan Allah. Yohanes Pembaptis, seseorang yang perkataannya sangat dipercaya oleh orang-orang pada masa itu, memberikan sebuah kesaksian bahwa Yesus bersifat kekal. Kemudian daripada aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab dia ada sebelum aku. Itu di Yohanes 1 ayat 30. Jadi secara jasmania Yesus itu lahir 6 bulan setelah kelahiran Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis mengenali Yesus, bahwa Yesus itu datang ada sebelum dia ada. Artinya Yesus itu memiliki sebuah natur yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu adalah Allah. Itu yang dikatakan oleh kesaksian Injil Yohanes 1 ayat 1b. Jadi di sisi lain, jika Yesus itu adalah Logos seperti di dalam pemahaman filsafat Yunani, yang hanya sekedar divine intelligence atau universal divine reason saja, jika Yesus semacam itu, maka barangkali memang dia kekal. Tetapi dia bukan Allah, dia cuma reason. Dia cuma makna, dia cuma pemikiran-pemikiran Allah yang tentu saja selalu menyertai Allah. Tetapi Yesus bukan divine intelligence seperti di dalam konsep filsafat Yunani. Ketika dikatakan bahwa firman itu adalah Allah, Logos itu adalah Allah, maka Yesus bukan sekedar sebuah pikiran yang tidak berpribadi. Sebaliknya, Yesus adalah Allah yang memiliki pribadi. Yesus bukan perkataan-perkataan Allah saja. Beliau bukan perkataan-perkataan Allah begitu. Yesus adalah Allah sendiri. Allah Tritunggal pribadi yang kedua. Maka Yesus setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus. Mereka merupakan satu natur dengan 3 pribadi yang berbeda. Dengan demikian, Yesus memiliki kepenuhan ilahi yang selalu ada pada dirinya. Ada atribut-atribut Allah, sifat-sifat Allah yang dimiliki Tuhan Yesus. Yaitu apa? Seperti kekekalan, kemahakuasaan, kemahadiran, kemahatauan, kesempurnaan, dan atribut-atribut moral sebagaimana yang dimiliki oleh Allah juga. Dengan demikian, Yesus memiliki otoritas keilahian. Dia setara dengan pribadi-pribadi Allah yang lain, dan otomatis menjadi pribadi yang harus disembah oleh manusia. Jadi menyembah Yesus bukan menyembah manusia, menuhankan Yesus bukan menuhankan manusia. Karena Yesus bukan sekedar manusia, dia Allah yang memang layak untuk disembah. Yang ketiga, Yesus menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu yang ada diciptakan juga oleh Yesus. Dia terlibat di dalam karya penciptaan alam semesta dan segala isinya. Paulus memberikan kesaksian yang serupa. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia, Yesus, dan untuk dia, Yesus. Ketika Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu, maka dia adalah pemilik dari segala sesuatu yang diciptakannya itu. Dia lebih berkuasa dan lebih besar dibandingkan segala sesuatu yang diciptakannya. Jadi jika Logos itu tidak berpribadi, maka dia tidak mungkin dapat menciptakan sesuatu yang berpribadi seperti halnya manusia. Oleh sebab itulah, ketika Logos itu menciptakan segala sesuatu, termasuk ciptaan sesuatu yang berpribadi seperti manusia, maka
Logos di dalam Injil Yohanes adalah sosok yang berpribadi. Ketika Logos menciptakan sesuatu yang berpribadi, maka otomatis dia menjadi sosok yang berpribadi juga. Tidak mungkin yang tidak berpribadi mampu menciptakan sesuatu yang lebih tinggi dari dia yang berpribadi. Tidak ada. Tetapi ketika Logos itu adalah sosok yang berpribadi, maka dia mampu berelasi. Baik berelasi dengan pribadi Allah Tritunggal yang lain, Bapa dan Roh Kudus, maupun berelasi dengan ciptaannya, terutama ciptaannya yang berpribadi. Jadi Logos itu berelasi dengan kita juga, baik ketika dia berada di dalam kekekalan maupun ketika dia berinkarnasi. Nah, Logos itu, Yesus itu adalah sumber kehidupan. Yohanes 1:4a. Di dalam dia ada hidup. Ketika Yesus menjadi pencipta kehidupan, maka di dalam dia ada hidup. Dia adalah sumber hidup yang memberikan kehidupan bagi yang diciptakannya. Segala kehidupan dan kelangsungannya sangat bergantung pada penciptanya. Ketika sesuatu menjadi hidup karena Allah, maka sesuatu yang dihidupkan oleh Allah otomatis akan bergantung untuk mempertahankan kehidupannya itu kepada Allah yang memberikan hidup. Yesus bukan sekedar menciptakan kehidupan bersama-sama dengan pribadi Allah Tritunggal yang lain, tetapi dia juga menjadi penebus dari kematian rohani akibat dosa. Jadi di dalam Kristus bukan saja ada kehidupan secara jasmania saja, tetapi di dalam Kristus ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Sekali lagi, bagi mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 17 ayat 3 juga mengatakan hal yang serupa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di dalam Kristus ada kehidupan yang kekal, dan hanya Allah saja yang dapat memberikan kehidupan kekal semacam ini, bukan malaikat, apalagi manusia. Tidak ada manusia, tidak ada malaikat yang dapat memberikan sebuah kehidupan yang kekal. Iblis pun tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal. Dia hanyalah sekelas malaikat. Hanya dia malaikat yang jatuh. Yesus adalah terang. Yohanes 1:4b-5. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jika kita melihat perbandingan antara gelap dan terang, di mana terang menyingkirkan kegelapan, kita mengingat kembali kisah penciptaan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra layak. Lalu Allah menciptakan terang, dan terang itu jadi. Dan di dalam pemahaman Yahudi, terang hanya dapat diciptakan dan dijadikan oleh Allah saja. Jadi tidak ada nabi-nabi perjanjian lama yang membuat sebuah mujizat dengan makna memberikan terang kepada manusia, seperti halnya misalnya mencelikkan orang yang buta. Ketika seseorang berada di dalam terang, dia akan melihat segala realitas di sekitar dia. Ketika kita berjalan di dalam sebuah ruang yang gelap, gulita, kita mungkin akan dengan mudah atau sering tersandung, terbentur dengan perabotan-perabotan di dalam ruangan yang gelap itu. Tetapi kemudian ketika lampu itu dinyalakan dan seluruh ruangan menjadi terang, kita melihat segala realitas yang ada di dalam ruangan itu. Kita melihat perabotan, kita melihat kursi, kita melihat meja, kita melihat lemari, dan kita melihat tempat-tempat yang kosong yang dimana kita bisa melalui dengan mudah. Maka ketika lampu dinyalakan dan terang menerangi seluruh ruangan, kita dapat berjalan dengan baik tanpa harus tersandung dan terbentur sana-sini. Jadi ketika Yesus adalah terang, dia membuat kita melihat kehidupan yang sesungguhnya. Ada realitas rohani, ada realitas Allah, ada realitas penghakiman, dan seterusnya. Kita melihat mana yang benar dan mana yang salah secara sesungguhnya.
Rasul Paulus sangat memahami konsep Yesus tentang terang, yang adalah terang di dalam hidupnya. Sebelum menjadi rasul, Paulus atau Saulus mempelajari kitab suci Yahudi, yaitu dia mempelajari perjanjian lama. Tetapi hasilnya apa? Ketika dia mempelajari perjanjian lama, dia menjadi seorang ahli Taurat yang kemudian menjadi seorang penganiaya jemaat. Yang dianggapnya orang-orang Kristen, jemaat Kristen itu menyelewengkan atau bidat dari ajaran-ajaran agama Yahudi. Tetapi setelah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak membaca kitab suci yang baru. Dia membaca kitab suci yang lama, kitab suci yang sama, yaitu perjanjian lama. Tetapi bedanya adalah dia membaca perjanjian lama, kitab sucinya itu dengan di dalam terang, perjumpaannya dengan Kristus. Hasilnya kitab sucinya sama, orangnya sama, cara pandangnya sama, berbeda, diterangi dengan sosok yang berbeda. Hasilnya dia berubah dari seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang membangun jemaat. Itu adalah Yesus sebagai terang. Dia menerangi kita, melihat realitas kehidupan yang sesungguhnya. Ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada penghakiman, ada kehidupan yang kekal yang bisa kita nikmati jika kita hidup di dalam Kristus. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, terjemahan yang paling tepat itu bukan firman itu telah menjadi manusia, tetapi word become flesh, yaitu firman itu telah menjadi daging. Jadi benar-benar inkarnasi Yesus itu menjadi manusia yang memiliki tubuh jasmania, persis seperti tubuh jasmania kita. Inkarnasi Yesus bukan sesuatu yang sekedar menampilkan sosok seperti seorang manusia saja, seperti nampaknya. Padahal dia bukan manusia, bukan semacam itu. Dia bukan sekedar Allah yang nampak seperti manusia, seperti yang diajarkan oleh ajaran-ajaran doketisme. Ajaran ini telah ditentang oleh gereja pada abad yang kedua dan dinyatakan sebagai ajaran yang salah, sebagai bidat. Nah, ketika Yesus itu berinkarnasi dan diam di antara umat manusia, kita melihat bagaimana seterusnya kehidupan Yesus di antara manusia tersebut. Dia berelasi dengan manusia, dia merasakan kehidupan yang dirasakan oleh manusia. Dan yang salah satu hal yang paling penting yang dirasakan oleh Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia adalah dia merasakan penderitaan kita. Dia merasakan, dia dicobai. Hanya saja ketika dicobai, Yesus tidak berdosa. Dengan kehidupannya yang tidak berdosa, kita melihat bagaimana firman itu benar-benar nyata dengan sempurna di dalam diri dan kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melihat kita bisa menjadi sebuah umat tebusan Kristus yang seharusnya menjalani kehidupan yang benar. Ya, teladanilah Yesus yang memberikan teladan hidup bagi kita. Kita tentu tidak dapat sempurna sama seperti Yesus, tetapi kita dapat menuju ke arah kesempurnaan yang dimiliki oleh Yesus. Kita tidak pernah bisa sama seperti Yesus sempurna, tetapi kita bisa meneladani keteladanan hidup yang sempurna dari Kristus. Dan kemudian dikatakan di dalam Yohanes 14 juga, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Kristus, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes memberikan kesaksian bahwa Yohanes dan pembaca suratnya mula-mula telah melihat bagaimana kemuliaan Kristus ketika dia hidup di dalam dunia di tengah-tengah manusia. Dia manusia sejati, ya. Tetapi itu tidak menjadikannya kehilangan kemuliaannya sebagai Allah. Karena selain Yesus adalah manusia sejati, dia adalah Allah yang sejati. Allah yang sejati, pribadi yang diutus oleh Bapa untuk menjadi penebusan bagi umat Allah. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, memperoleh sebuah kehidupan yang kekal.
Jadi inkarnasi Kristus memberikan kesaksian bahwa Yesus bukanlah manusia yang sekedar dilahirkan melalui keinginan-keinginan daging manusia, yang dilahirkan melalui proses alamiah antara laki-laki dan perempuan. Inkarnasi Yesus menunjukkan bahwa kelahirannya merupakan hasil karya Allah sendiri, hasil kerja karya Roh Kudus. Dengan demikian inkarnasi menyatakan bahwa meskipun Yesus sama seperti manusia pada umumnya, dan dia memang manusia sejati sama seperti kita semua, tetapi di sisi yang lain, dia bukan sekedar manusia yang sejati. Dia juga Allah yang sejati. Ada dua natur di dalam satu pribadi Yesus, natur manusiawi dan natur ilahi. Kedua natur ini tidak terpisah sama sekali yang satu dengan yang lain, tetapi juga tidak bercampur satu dengan yang lain dan melahirkan natur yang baru. Jadi bagaimana hal ini dapat dipahami secara logika manusia? Barangkali jawabannya itu adalah sebuah misteri yang agung. Tetapi natur Yesus bukanlah sesuatu yang illogical, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena kedua natur Yesus di dalam satu pribadi itu adalah sebuah fakta real, fakta yang ada di dalam sejarah, yang disaksikan oleh manusia-manusia pada masa itu yang melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi dia adalah Allah yang sejati sekaligus adalah manusia yang sejati. Bersifat real, faktual. Tetapi logika kita bagaimana itu ada, berjalan, beroperasi dan seterusnya, kita tidak mampu memahaminya. Tetapi itu ada dan nyata. Dan dengan adanya dua natur di dalam satu pribadi Yesus, keselamatan kita menjadi sesuatu yang memungkinkan dan memberikan sebuah kepastian dan pengharapan yang kekal. Mengapa bisa demikian? Karena begini, jika Yesus hanya memiliki natur Allah saja, maka keselamatan yang itu tidak dapat terjadi karena natur Allah itu tidak bisa mati. Natur rohani yang Allah tidak bisa mati secara jasmani. Dan kemudian yang harus ditebus adalah manusia. Maka yang menggantikan manusia haruslah manusia. Maka natur kemanusiaan Kristus adalah sebuah keharusan di sini. Nah, sebaliknya jika Yesus hanya memiliki natur manusia saja, maka keselamatan yang dikerjakannya tidak akan bernilai kekal sementara. Maka kita akan kehilangan pengharapan kekal dan di dalam keselamatan kita. Dengan demikian juga, natur keilahian Kristus adalah sebuah keharusan juga. Bagaimana kita memberikan respon kepada Dia yang adalah manusia sejati dan Allah sejati? Kristus adalah pribadi yang seharusnya kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kristus adalah teladan hidup yang diperkenan Allah bagi kita. Karena Dia adalah Allah sendiri. Allah pribadi kedua yang berinkarnasi dan hidup di tengah-tengah pergumulan manusia. Dan Dia tidak berdosa. Dia tidak bercacat sedikit pun. Jadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadikan Dia teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada terang. Dia adalah terang dunia yang menerangi hati, yang menerangi pikiran, dan setiap langkah hidup kita. Jadikan Dia Tuhan dan jadikan Dia Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kami mengucap syukur atas karya inkarnasi Kristus yang membuat Kristus diam di tengah-tengah manusia, memberikan kami teladan dan menebus dosa kami melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ajar kami meninggikan Kristus, ajar kami untuk menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di dalam setiap langkah hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk dibentuk oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Kita bersyukur kalau Tuhan yang mengasihi kita adalah Allah yang mau datang dari manusia untuk boleh menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh sekali lagi ingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang boleh mengasihi setiap kita. Teman-teman, ada beberapa warta bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan, bisa ditransfer di BCA, lalu kemudian ada juga yang mungkin mau menyisipkan atau persembahan di amplop tersendiri, lalu kemudian boleh menyerahkan nanti kalau misalnya ibadah kita sudah bisa offline atau bisa tatap muka. Yang kedua, nanti di grup ataupun di Japri nanti saya akan sebarkan satu info yang berkaitan dengan retret yang akan diselenggarakan oleh STT Saat ya di Malang. Jadi ada info dari dari Sekolah Tinggi Teologi Saat di Malang akan mengadakan retret selama beberapa hari. Ya, nanti kita akan dapat infonya baik di grup ataupun di Japri ya. Nanti saya akan japri ke teman-teman semuanya. Oke. Kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja dari segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita naikkan pujian terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Tapi ada satu warta juga. Tanggal 20 Desember ada ibadah Natal remaja. Jamnya jam 5 sore. Ya. Jadi ibadah tanggal 20 kita akan adakan ibadah Natal remaja jam 5 sore. Ya, jadi ibadah pagi kita tidak ada, tapi kita akan gabung ke ibadah Natal remaja jam 5 sore tanggal 20 Desember. Jadi masih 2 minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan ya. Yang teman-teman yang ikut kelas katekisasi, jangan tinggalkan ruang Zoom dulu, biar tetap di ruangan ini, di Zoom ini, dan kita boleh ikut katekisasi sama-sama. Thank you guys. God bless.